Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuha ahbabul Mustafa, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat KSNS The Journey, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Sahabat, saya mau tanya, aina al-an? Aina nahnu al-an? Di mana kita sekarang? Woi, ada yang benar, hebat. Lagi di mana? Di Khandaq. Khandaq. Ini tempat pernah terjadi kejadian sejarah berkaitan dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kalau kita lihat, ini ada Masjid Jami Al-Khandaq. Karena kejadiannya di mana? Di Khandaq. Itu. Ada tulisannya. Ya, sebagaimana kita ketahui, perang Khandaq adalah peperangan balas dendam dari orang-orang kafir yang mereka tidak menginginkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin besar. Diawali dari kedatangan tokoh-tokoh Yahudi Madinah ke Makkah Al-Mukarramah. Di sanalah mereka berkumpul. Akhirnya 3 pasukan hebat pun bersekutu untuk melawan, untuk menghancurkan tentara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 3 suku besar itu adalah Yahudi Madinah, suku Quraidah, dan yang 2 lagi dari luar Madinah, suku Quraisy, Makkah, orang-orang kafirnya, dan suku Ghatafan. Semuanya berkumpul untuk menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dari luar, dari dalam. Jadi rencananya Quraisy dengan mana? Quraisy dengan Ghatafan dari luar, Bani Quraidah Yahudi dari dalam. Dan sangat mengejutkan sahabat KSNS The Journey bahwa saat itu orang kafir mempersiapkan 10.000 sampai 11.000 tentara untuk mengejar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun alhamdulillahi rabbil alamin, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau gentar. Tidak ada yang beliau takuti kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ma yakhaf min a'daih. Tidak takut dengan musuh-musuhnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya beliau mengadakan musyawarah. Mengadakan apa? Musyawarah. Ini suf. Hadhihi tarbiyah minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran yang istimewa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengajak musyawarah seluruh sahabatnya. Wa subhanallah, di saat beliau mengajak musyawarah para sahabatnya, tidak ada sahabat yang bisa mengeluarkan ide yang cemerlang saat itu. Karena tidak sedikit dari para sahabat pun yang panik. Mereka bukan takut mati,
Tapi mereka memikirkan kejayaan al-Islam. Ujian yang berat dari peperangan Khandaq. 11.000. Sedangkan tentara Nabi SAW jauh kurang daripada 11.000. Akhirnya ada usul dari seorang hamba Allah yang baru saja dimerdekakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa huwa Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menyampaikan usulnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini sahabat, ini udah waktunya azan udah datang. Kita mau sholat asar dulu. Setelah sholat asar kita lanjutin. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tetap di KSNS The Journey. Sahabat, ya salam, ya salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Masya Allah. كويس 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 جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. كيف ما شاء الله. مسجد خندق كويس ما شاء الله. ها نظيف. على مسجد الفتح ما اعرف اقرا الكلام. Iya, Majelis Fatah. Ya, lagi ini mau tak tunjukin Khandaq. Gini sahabat KSNS, ini Khandaq ini yang di sini nih, yang lampu merah nih jalan. Jadi mengelilingi kota Madinah semua nih Khandaq nih. Semua dibikin parit. Gitu ya, sahabat KSNS. Sekarang udah jadi ini, udah jadi jalan raya. Masya Allah, ketutup deh udah deh. Hilang deh. Tapi ya tetap sejarah tidak bisa dihapus. Sahabat KSNS ini Khandaq waktu itu ketika dibangun pernah ada beberapa kejadian mukjizat terjadi. Di antaranya waktu mereka menggali ada hajar kabir, batu yang sangat besar. Nggak ada yang bisa ngancurin. Siapapun ngancurin batu itu nggak bisa. Akhirnya sebagian orang itu mengadu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, fi hajar kabir, kaif hada? Gimana nih ada batu besar, gimana ngancurinnya? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilkan air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakan air ini alma, moya. Siram ke hajar, ke batu. Akhirnya disiram itu batunya sama air. Lah, bukan Zam-Zam. Pokoknya air itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus diangkat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La, mus min as-sabi. Ghair hada. Jadi Nabi minta air, terus Nabi yad'u li hadzal ma. Kemudian al-ma apa namanya? Yahdim al-hajar. Al-ma yahdim al-hajar. Al-ma ini bisa menghancurkan batu besar itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ente mutazawwid am la ente? خلاص متزوج انت ها انت تزوجت انت خلاص لا ما في belum nikah ini gimana ini? Nah, ini udah cerita perang Khandaq ente خلاص kamar oh dua istrinya dua. انت من فين اصلك؟ انا ما في ساتو oh من مصر من مصر كيف مصر؟ اوه ما شاء الله مثل الازهر مصر الشريف ما شاء الله. الحمد لله يا خير. نحن نستمر ها
Indonesia. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Afwan. Ya. Alhamdulillah. Muhammad Ali. Aina Tyson? Muhammad Ali. Oh, fi Sultan. Ali Muhammad. Masya Allah. Sayyid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Masya Allah sahabat ya. Kita the journey, santai aja sahabat. Jadi selain dari kita menyampaikan tadi kejadian. Nah ya. Oke. Sahabat, kita break sejenak. Ya, tuh ada es krim tuh. Mau es krim nggak nih kira-kira? Hah? Mantap juga nih es krim. Ya, dari tadi kita ngoceh di mana-mana ya. Kita akan lanjutkan sejarah tentang perang Khandaq setelah makan ais krim. Tulisannya ente lihat. Kan orang es krim. Dia tulisannya yang Arab yang atas nih. Ais krim. Ya, kita mau beli es krim. Temukan rahasia keindahan buku Riyadhus. Ahlan wa sahlan wa marhaban KSNS The Journey. Masya Allah. Kebanyakan makan es krim jadi belibet ngomongnya. Sahabat KSNS, saya akan lanjutkan sahabat. Banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di saat terjadinya perang Khandaq. Di antaranya sebelum kejadian perang Khandaq, sewaktu penggalian, Al-Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kepikiran apa? Kepikiran kepengen Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan. Dia ngeliat kok Nabi, ya Allah, Nabi mana makanannya nih? Kan semua orang sibuk kerja, ini semua orang gali loh sahabat. Ini digali terus keliling Madinah, ini digali parit, subhanallah. Nih kalau sahabat lihat, ini kan bukit semua nih. Nih, ini kan bukit semua nih sahabat. Tuh, ini kan bukit semua. Ya kan? Nah yang digali tuh sini, depan. Tuh, ini enaknya nih, KSNS The Journey yang kayak begini ini nih. Ya, makanya nih sahabat nanti doain kita ke Masjidil Aqsa. Nih, tuh, ini yang digali sebelah sini nih. Depan masjid, percis. Depan masjid tuh digali semuanya. Dikelilingin sama galian parit. Semua orang lagi pada ngegali. Subhanallah. Tiba-tiba Jabir bin Abdullah, beliau tuh di rumahnya ada sepotong roti. Bukan roti. Ruti. Beda tuh antara roti sama ruti. Di sini juga beda, ya. Nah, sepotong roti sama satu potong daging kambing. Artinya cukup hanya dimakan satu orang. Dan makanan ini beliau persembahkan hanya untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya apa sahabat KSNS? Dia bilang sama istrinya, siapkan nanti saya mau bawa Rasulullah. Satu potong roti sama satu potong daging. Beliau sendiri nggak mau makan, yang penting Rasulullah makan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah kecintaan para sahabat. Makanya dulu Abu Sufyan, waktu masih dalam keadaan kafir sebelum beliau masuk Islam, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama habbati ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat kecintaan orang dengan orang seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat kisah sahabat KSNS The Journey, akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, hari menjelang petang, ayo datang ke rumah kami ya Rasulullah, kami sudah sediakan ada sepotong daging sama satu roti. Roti lagi. Roti. Ya salam. Akhirnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah,
Jazakumullah khairan. Nabi SAW itu kalau terima kasih sama orang, jazakumullah khairan. Namun Rasulullah SAW tidak berjalan sendiri. Ini yang lagi pada ngegali, Nabi umumin, siapa saja yang butuh makanan, ikut bersamaku datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Jabir bin, ya Allah. Ya, tapi kan Rasulullah yang bilang, mana berani sahabat? Ya Rasulullah, dagingnya semua. Oh, enggak berani. Itulah kehebatan para sahabat Nabi. Tapi hatinya Jabir, ya Allah gimana nih? Bukan masalah enggak mau dermawan gitu. Makanannya enggak ada. Rasulullah ngumumin. Nah ini kan bisa ratusan orang yang datang. Yang pada ngegali. Marhaba bi Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya udah. Rasulullah datang diikuti sama puluhan orang. Ya salam. Jabir mukanya pucat. Waduh gimana nih? Dia nggak ngomong bahwa itu sepotong roti kan? Rasulullah juga nggak salah kan? Begitu hadir di mejanya cuma ada sepotong roti, sepotong daging. Dan Nabi SAW makan, yubarik, memberkahi ini makanan dengan mengatakan Bismillah. Dan Nabi SAW mengucapkan Bismillah untuk makanan itu. Kemudian Nabi mendoakan, kata Nabi, makan sekenyang-kenyangnya makanan ini. Semua makan sampai kenyang. Roti wa daging gak habis-habis. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Inilah keberkahan. Inilah keberkahan sahabat KSNS. Makanya kadang-kadang kita nyari banyaknya. Jangan, yang penting nyari berkahnya. Kata Nabi SAW, utlubul barakah wala tatlubul kathrah. Minta berkah. Jangan cari banyak. Kebanyakan kita nyarinya banyak. Gimana caranya dapat duit banyak? Ini banyak. Akhirnya dosa banyak juga pengennya. Na'udzubillahi min dzalik, ghafarallahu lana wa lakum insyaallah. Kemudian ada lagi kejadian yang istimewa di perang Khandaq ini. Waktu penggalian, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari seluruh yang menggali untuk menjadikan parit, itu yang paling ahli menggalinya Salman. Waktu yang ngancurin batu, paling ahli itu siapa? Salman, karena Salman ini seorang Persia, dia terbiasa membuat sistem Khandaq ini. Jadi pernah ada satu batu besar, kata Salman Al-Farisi, saya tidak bisa menghancurkannya. Nggak hancur. Nggak hancur. Nggak hancur. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Rasulullah datang. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian Rasulullah datang. Akhirnya Rasul meminta kampak yang sedang dipegang oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Buar. Itu retak tuh batu, dan batunya ngeluarin cahaya. Semua yang hadir ngelihat cahaya itu. Cahaya itu terang benderang. Subhanallah, bukan cuma api loh, ini cahaya. Kemudian Nabi SAW pukul lagi yang kedua, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Saya tadi lupa menyampaikan, setiap takbirnya Rasulullah disambut oleh para sahabat dengan takbir juga. Allahu Akbar. Keluarin cahaya lagi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat, kejadiannya di sini loh sahabat. Masya Allah nggak? Sahabat yang sadar loh. Saya nggak lagi di studio. Kejadian itu letaknya di sini. Di sekitar ini sahabat KSNS. Ya Allah. 1400 tahun yang lalu kejadiannya tuh di sini sahabat KSNS. Kemudian yang ketiga kali Nabi berkata Allahu Akbar.
Sahabat semuanya bilang, Allahu Akbar. Puah, batunya hancur. Ngeluarin cahaya lagi. Kali ini cahaya lebih tinggi. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, terutama Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ra'aitun nur. Aku melihat cahaya itu 1 kali sampai 3 kali. Salah samarrah. Dijawab oleh Nabi SAW, cahaya yang pertama adalah penaklukan negeri Yaman. Yaman sebentar lagi fiyadi, di tanganku, dalam kekuasaan. Cahaya yang kedua, penaklukan negeri Syam, daerah barat. Dan yang ketiga, daerah timur. Jadi barat sampai timur, semuanya dalam genggaman kekuasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, Islam sampai ke Indonesia, Islam sampai ke Cina, Islam sampai ke negara-negara manapun. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang menakjubkan belum lagi nih, habis ini saya mau ajak-ajak sahabat ke beberapa tempat sejarah yang ada di Khandaq. Kita baru saja tadi mendengar seperti itu ya, sahabat, Masya Allah. Jadi, sahabat KSNS, kesimpulannya perang Khandaq belum terjadi ya. Baru sampai penggalian. Dan itu sudah digali semua nih, Khandaq nih semua nih. Parit. Gak ada yang bisa masuk. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah apa yang saya sampaikan manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, tadi ada bercanda-bercanda, habis gimana kan kita namanya KSNS jujur nih. Begitu ketemu orang dia nyapa di sini. Tadi ada orang dari Sudan datang. Dia bilang begini, "Hei kamera, kenapa diam? Ayo syuting saya," katanya. Katanya kameramen, "Terserah saya," katanya. Aduh, Masya Allah. Jadi nggak ngeliat ini, banyak yang minta disuting nih. Ternyata bintang tamu KSNS lebih banyak orang luar. Masya Allah. Sahabat KSNS, habis ini saya akan ajak sahabat ke tempat iktikafnya Nabi Muhammad SAW selama perang Khandaq terjadi. Dan insya Allah kita akan datang ke tempat itu. Kita akan berdoa di situ. Insya Allah doa kita diijabah di tempat Nabi Muhammad SAW berdoa. Dan menurut riwayat disitulah doa Nabi Muhammad diijabah atas kemenangan perang Khandaq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.